Sobat Mahasiswa. Selamat datang di podcast Suara Sastra Indonesia. Tempat kita ngobrol santai tapi berisi seputar dunia sastra dan budaya. Aku Cici. Dan di episode kali ini kita akan membahas periode tentang penting dalam sejarah sastra kita, yaitu kesusastraan Indonesia tahun 30-an atau yang mungkin lebih dikenal dengan angkatan Pujaga Baru. Bersama aku sudah hadir Rafael Angkau selaku mahasiswa Universitas Negeri Manado dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo Rafael, gimana kabarnya hari ini? Halo Cici, baik banget. Saya sangat merasa senang bisa diundang sebagai narasumber pada malam hari ini. Tentunya topik ini memang sangat menarik karena masa Pujaga Baru bisa dibilang sebagai fondasi lahirnya sastra modern di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Rafael, bagaimana sih latar belakang lahirnya kesusastraan Indonesia tahun 30-an ini? Nah, baik Cici. Jadi menurut TEU tahun 1980, Pujaga Baru muncul sebagai kelanjutan dari tradisi Balai Pustaka. Tetapi dengan semangat yang baru, yaitu kebebasan dan modernitas. Nah, kalau Balai Pustaka masih berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda dan sering membawa nilai moral kolonial, maka Pujaga Baru hadir sebagai reaksi terhadap keterbatasan itu. Gerakan ini lahir pada tahun 1933 bersamaan dengan terbitnya majalah Pujaga Baru di Jakarta yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana, Amir Hamzah, dan Armijin Pane Cici. Nah, majalah ini menjadi wadah bagi kaum intelektual muda untuk menyuarakan gagasan, kebangsaan, pembaruan, dan kemajuan berpikir. Berarti bisa dibilang majalah itu bukan cuma tempat menulis puisi atau cerpen, tapi juga ruang ide dan perjuangan ya? Ya, betul sekali. Nah, seperti yang dikatakan Voltaire tahun 1986, majalah Pujaga Baru ini menjadi arena ideologis tempat para sastrawan berdebat tentang kebudayaan nasional. Nah, kan bisa dibilang dari sinilah sastra Indonesia modern menemukan arah identitasnya sendiri, Cici. Kalau begitu, siapa saja sih tokoh-tokoh utama yang berperan dalam gerakan ini? Nah, di sini ada beberapa tokoh utama yang sangat berpengaruh, Cici. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jabana. Ini disingkat sebagai STA. Nah, beliau ini dikenal sebagai pemikir rasional dan modernis. Dalam bukunya Menuju Masyarakat dan Kemajuan Baru, itu diterbitkan pada tahun 1935. Nah, STA menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus berani menatap ke depan dengan semangat modernitas dan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua Amir Hamzah. Ini dijuluki oleh H.B. Jassin tahun 1967 sebagai raja penyair Pujaga Baru. Puisi-puisinya seperti dalam kumpulan Nyanyi Sunyi itu tahun 1937 memadukan keindahan bahasa, spiritual, dan nasionalisme, Cici. Yang ketiga ini Armijin Pane. Beliau pengarang novel Belenggu tahun 1940 yang dianggap sebagai tonggak lahirnya novel sastra di Indonesia. Nah, seperti yang Cici tahu, ternyata Armijin Pane ini pengarang yang melahirkan novel di Indonesia. Ternyata dari beliau bisa lahir novel-novel modern di Indonesia, bisa tersebar. Menurut Sapardi Djoko Damono tahun 1984, Armijin Pane ini berhasil menghadirkan pendekatan psikolog pada tokoh-tokohnya. Nah, hal ini belum pernah dilakukan pada masa Balai Pustaka itu, Cici. Terakhir, Sanusi Pane yang berpandangan sangat berbeda dengan STA. Nah, kalau STA ini kan cenderung ke barat, sedangkan Sanusi Pane ini menekankan nilai-nilai dari timur seperti spiritualitas, harmoni. Sedangkan menurut Sustrisno tahun 1993, perbedaan mereka ini menggambarkan perdebatan besar. Jadi mereka di sini berdebat besar, Cici, karena perbedaan ini antara modernitas dan tradisionalisme
itu sangat berbeda dalam budaya Indonesia. Wah, ternyata dalam satu angkatan pun mereka bisa saling berbeda pendapat ya. Tapi tetap punya satu tujuan, yaitu membangun kebudayaan Indonesia. Nah iya, perbedaan pandangan ini justru memperkaya diskusi dan menjadikan Punjaga Baru sebagai gerakan sastra yang juga filosofis dan ideologis, Cici. Kalau kita bicara soal karya sastra mereka, Rafael, seperti apa sih ciri khas dari karya-karya Punjaga Baru ini? Oke, nah menurut Yudhoyono KS tahun 2007, Punjaga Baru ini memiliki beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama, tema nasionalisme dan modernitas. Ini mencerminkan semangat kebangsaan dan pembaruan. Ciri yang kedua, bahasa Indonesia ini diperindah dan diperkaya, Cici, agar layak menjadi bahasa sastra. Yang ketiga, struktur karya yang lebih bebas dan ekspresif. Nah, tidak ada lagi yang terikat pada pola-pola hitam putih seperti pada masa Balai Pustaka itu. Yang keempat, romantisisme dan idealisme. Banyak karya yang menggambarkan cinta, keindahan, dan perjuangan batin. Misalnya, dalam Belenggu Armi Jinpane ini tidak menulis kisah-kisah heroik, tetapi konflik psikologis manusia modern. Nah, sedangkan Amir Hamzah menulis puisi yang dalam reflektif seperti Padamu Jua yang mencerminkan rasa cinta pada Tuhan sekaligus pada tanah air. Jadi karya-karya mereka tidak hanya indah secara bahasa, tapi juga punya kedalaman makna dan nilai nasionalisme yang kuat ya. Ya, benar sekali. Karena Punjaga Baru ini meletakkan dasar bahwa sastra bukan hanya sebuah hiburan, Cici, tetapi sastra ini juga sebagai alat pembentukan karakter dan kesadaran bangsa. Tadi Rafael sempat menyinggung majalah Punjaga Baru. Seberapa besar sebenarnya peran majalah ini terhadap perkembangan sastra Indonesia sih? Nah, majalah Punjaga Baru ini, Cici, punya peran yang sangat besar, yang sangat-sangat penting. Nah, menurut HB Jasin tahun 1985, majalah ini bukan hanya sekedar wadah karya sastra, tetapi juga pusat intelektual, tempat gagasan kebudayaan, filsafat, pendidikan ini dibahas secara terbuka. Selain itu, yang dibahas oleh Supari tahun 2000 menilai bahwa majalah ini membantu memperkenalkan bahasa Indonesia modern ke publik. Jadi bahasa Indonesia ini diperkenalkan oleh Supardi ke publik, ke umum secara luas. Jadi majalah ini juga menjadi ruang kritik dan debat kebudayaan, sehingga sastra berkembang bukan hanya dalam bentuk estetika, tetapi juga dalam sebuah pemikiran. Begitu. Berarti tanpa majalah ini perkembangan sastra Indonesia mungkin tidak akan secepat dan sekaya sekarang ya? Nah, ini dia, betul sekali, Cici. Karena begini, majalah Punjaga Baru ini adalah motor penggerak lahirnya sastra Indonesia modern. Begitu. Sekarang kalau kita lihat dari sisi warisan, apa sih yang paling penting dari Punjaga Baru untuk generasi kita sekarang ini? Ada beberapa hal yang penting. Nah, menurut Rossi di tahun 2009, warisan terbesar Punjaga Baru itu adalah keberanian yang menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keren banget gak tuh sebagai kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, Damono tahun 2009 menegaskan bahwa tanpa belenggu, karya Armi Jinpane ini sulit membayangkan bagaimana novel di Indonesia ini berkembang secara psikologis dan ekstensial, begitu. Dan kalau menurut saya pribadi, warisan terbesar mereka itu semangat pembaruan kebangsaan, Cici. Wah, gila, keren banget. Sesuatu yang tetap relevan di era globalisasi saat ini. Wah, benar banget. Mereka seperti membuka jalan bagi angkatan 45 dan generasi setelahnya ya? Iya, Cici. Karena Punjaga Baru ini sebagai jembatan sastra kolonial dan sastra kemerdekaan. Nah, dari mereka ini kita belajar bahwa modernitas tidak harus melupakan identitas suatu bangsa. Begitu. Wah, pembahasannya menarik banget.
Terima kasih Rafael sudah berbagi wawasan tentang Pujangga Baru dan kontribusinya untuk sama-sama. sastra Indonesia. Ya, baik. Terima kasih juga Cici. Semoga obrolan kita pada malam hari ini membuat pendengar-pendengar ini semakin mencintai dan juga memahami tentang sejarah sastra di Indonesia ini. Amin. Amin. Baik, sobat mahasiswa, itu dia pembahasan kita hari ini tentang kesusastraan Indonesia tahun 30-an, khususnya Pujangga Baru. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama aku Cici Dan saya. Wah, terima kasih juga Cici. Semoga obrolan kita pada malam hari ini membuat pendengar-pendengar ini semakin mencintai dan memahami sejarah dan sastra kita. Bukan hanya sekedar mencintai dan memahami sih Cici, tetapi mereka juga bisa mendalami. Karena sejarah-sejarah ini banyak pejuang-pejuang sastra di luar sana yang telah mendahului kita Cici. Jadi semoga teman-teman dapat mengerti dan pendengar-pendengar dapat mencintai dan memahami sejarah sastra Indonesia. Amin. Amin. Baik, sobat mahasiswa, itu dia pembahasan kita hari ini tentang kesusastraan Indonesia tahun 30-an, khususnya Pujangga Baru. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama aku Cici Dan saya Rafael Angko di Suara Mahasiswa malam ini. Salam literasi, karena dari kata lahir makna dan kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.